بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. Kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Man shalla alayya sallat alayhi al-malaikah, wa man shalla alayya wahidah sallallahu alayhi ashra salawat, wa huttat anhu ashru khati'at, wa rufi'at lahu ashru darajat. Barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi kita, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat malaikat kepada kita itu adalah memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi andai kata kita bersalawat kepada Nabi kita, maka malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, salawat Allah kepada kita kayak apa? Mencurahkan rahmahnya, rahmah yang khusus yang dicurahkan Allah 10 kali kepada orang yang bersalawat kepada Nabi. Dan dihapus 10 kesalahannya, dan ditingkatkan 10 derajat kedudukannya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Hakim dengan matan yang sedikit berbeda. Dalam riwayat lain disebutkan wa kutiba lahu asyru hasanat, dan dicatat baginya 10 kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallama alayya ashran faka'annama a'taqa raqabah. Barang siapa mengucapkan salam kepadaku sebanyak 10 kali, maka ia seperti memerdekakan seorang budak. La yaridanna alayya aqwamun wa a'rifuhum illa bikathrati salawatihim alayya. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum mengunjungiku di akhirat kainan, dan aku tidak mengenal mereka kecuali karena banyaknya salawat mereka kepada. Itu yang membuat Nabi kita kenal kepada orang-orang yang banyak bersalawat. Anjakum yaumal qiyamah min mawatinihi aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya, orang yang paling selamat dari tempat-tempat yang berbahaya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada. Nah, dari sekian banyak hadis, ratusan mungkin ribuan, dari berbagai macam hadisnya, dari yang sahih sampai yang dhaif, yang menjelaskan tentang keutamaan, keuntungan, fadilah orang yang bersalawat ini. Lalu ada orang yang bertanya kepada Imam Ramli rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Ujar orang lawan Imam Ramli itu mengatakan, pertanyaannya, halil afdalu al-istighfaru awil istighalu bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam, aw yufraqu baina man ghalabat ta'atuhu was-salatu lahu afdal, amma asihi fal istighfar lahu afdal. Fa'ajaba bi anna al-istighala bis salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdal min al-istighal bil istighfari mutlaqan. Ujar orang, wahai Imam Ramli, mana baiknya, mana lebih utamanya kita beristighfar dengan bersalawat dan salam atas Nabi? Mana afdalnya
Imam Ramli menjawab, lebih afdal bersalawat dan salam atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ujar orang, pertanyaannya, orang yang lebih banyak dosanya, apakah lebih baik dia banyak istighfar atau banyak salawat? Kalau orang itu orang saleh, orang itu orang yang gak ada banyak dosa, sudah jelas lebih baik banyak salawat daripada banyak istighfar. Nah kalau orang ini bang banyak dosanya, lebih banyak maksiatnya, mana baiknya istighfar kan dibanyakinya salawat dan salam kepada Nabi kan? Imam Ramli menjawab, tetap lebih baik salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orangnya fasik, walaupun orangnya zalim, tetap ini lebih baik banyak istighfar, banyak salawat daripada istighfar. Kenapa sebabnya? Maka lebih baik salawat, lebih afdal salawat daripada istighfar. Karena tadi dalam hadis disebutkan, barang siapa bersalawat kepadaku, ujar Nabi, maka malaikat akan memintakan ampun terhadap inya. Nah, jadi kita walaupun kita kadang beristighfar, tapi kita membaca salawat, itu malaikat yang memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita. Dan malaikat memintakan ampun kepada Allah terhadap dosa kita itu lebih baik daripada kita sendiri yang minta ampun kepada Allah. Karena malaikat itu orang yang dekat dengan Allah. Setiap kali kita berselawat, malaikat berkata, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Bila kita berselawat, malaikat bersuara, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia. Tapi kalau kita istighfar saja, malaikat ada umpat mintakan ampun kepada kita. Tapi kalau kita berselawat, otomatis malaikat umpat memintakan ampun terhadap dosa-dosa kita itu. Nah, jadi baik orang yang saleh, baik orang yang fasik, yang banyak dosanya, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi itu lebih utama daripada istighfar. Nah, jadi artinya porsinya dalam sehari semalaman ini kita lebih baik banyak salawat daripada istighfar. Kalau istighfar misalnya 100 atau 70, nah salawat lebih daripada itu. Ada lagi pertanyaan kepada Syekh Abdul Abbas At-Tijani. Beliau ditanyakan, mana afdalnya membaca Al-Quran dengan baca salawat kepada Nabi. Tadi kan istighfar, sudah jelas lebih afdal salawat. Nah sekarang Quran, mana afdalnya kita membaca Quran dengan membaca salawat dan salam kepada Nabi. Abdul Abbas At-Tijani mengatakan, bagi orang-orang yang lebih banyak dosanya, bagi orang-orang yang tergolong fasik, lebih baik membaca salawat daripada membaca Al-Quran. Kalau orang-orang yang saleh, orang-orang yang sudah lebih banyak taatnya daripada maksiatnya, lebih baik dia memperbanyak membaca Al-Quran daripada membaca salawat. Nah ini perkataan Syekh Abdul Abbas. Kenapa sebabnya? Karena kalau orang fasik itu membaca Al-Quran, Quran itu kalamullah, Quran itu adalah wahyunya Allah. Kalau orang fasik membaca Al-Quran, dikhawatirkan satu, kurang beradab dengan kalam Allah. Yang kedua, barangkali yang dibacanya itu Al-Quran mengutuk dengan dirinya sendiri. Misalnya orangnya zalim, lalu membaca Al-Quran, dalam Quran ada apa? La'natullah ala zalimin, laknat Allah atas orang zalim. Berarti dia melaknat dirinya sendiri.
Atau dia fasik, dia baca Al-Quran. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Orang fasik itu masuk neraka, berarti dia sendiri mengaku dirinya masuk ke neraka. Nah, untuk orang-orang fasik, orang-orang yang banyak dosa, lebih baik perbanyak salawat. Itu ujar Syekh Abdul Abbas tadi. Dalam kitab Sa'adatud Darain panjang lebar dijelaskan kisahnya itu. Nah, kemudian lagi, mana afdalnya salawat dengan zikir la ilaha illallah. Nah, itu sudah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa afdalul zikir, paling afdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu paling afdal sudah. La ilaha illallah itu sama nur jannah, itu harganya surga. La ilaha illallah. Jadi yang paling banyak porsi ibadah kita dalam sehari semalaman ini zikrullah, la ilaha illallah. Nomor 2-nya salawat kepada Rasulullah. Nah, hanya membaca Al-Quran, hanya istighfar. Itu adalah amalia-amalia yang pada boleh tidak dalam sehari semalaman ini ada kita lakukan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, salawat kepada Nabi lebih cepat menghapuskan dosa daripada air dingin memadamkan api. Dan mengucapkan salam kepada beliau adalah lebih utama daripada memerdekakan budak. Umar dan Ali radhiyallahu anhuma menyampaikan sebuah hadis yang oleh Ali sendiri dinyatakan sebagai hadis marfu', yaitu inna du'a mawqufun baina as-sama wal ard hatta tusalli ala nabiyyika. Sesungguhnya sebuah doa akan terhenti di antara langit dan bumi sebelum engkau bersalawat kepada nabimu. Dalam riwayat lain disebutkan ad-du'a baina as-salataini alayya la yuraddu wa anna Allah wakkala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaiq fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa ballaghani bismihi wa ismi abihi hadha fulan ibn fulan qad shalla alayhi. Doa yang dipanjatkan di antara dua salawat kepadaku tidak akan ditolak. Sebelumnya berdoa, nya bersalawat dulu. Karena anak ampe ditutupnya dengan salawat. Jadi doa itu anaknya di tengah-tengah salawat. Nah, doa seperti itu kada ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah telah mewakilkan seseorang malaikat di kuburku, dan Allah telah memberinya seluruh nama makhluk. Tidak ada seorang pun yang bersalawat kepadaku sampai hari kiamat kecuali malaikat tersebut menyampaikannya kepadaku dengan namanya dan nama ayahnya. Ini Fulan bin Fulan telah bersalawat kepadamu. Jadi salawat dan salam kepada Rasulullah termasuk salah satu merupakan kunci mustajabnya doa.